Pendakian dinding salju abadi. Langit di atas lembah mulai dipenuhi awan putih tipis. Tanda puncak langit bersiap membuka jalur menuju air salju murni. Benda surgawi yang hanya muncul sekali dalam 3 abad. Namun sebelum suara gong tanda tahap ketiga dibunyikan, satu kejadian menarik perhatian semua peserta dan penonton. Yuan Lai dihadang di ambang pendakian. Langkah cepat Yuan Lai yang penuh ambisi tiba-tiba terhenti saat Sui Lian, pendekar wanita berwajah dingin namun lembut, berdiri di hadapannya. Lambang bulan dan bintang pada dadanya bersinar redup oleh pantulan cahaya salju. "Kak, tunggu dulu," ucap Sui Lian menahan nafas. "Apalagi, Sui Lian? Jalan ke puncak terbuka, waktunya tidak banyak," sahut Yuan Lai agak tajam. Sui Lian menunduk sedikit, lalu berbisik, "Rombongan Jenderal Wu Lian juga ikut sayembara, tapi mereka sudah lebih dulu menghadap Maha Guru Tian Xuan. Mereka dari Sekte Lembah Surgawi." Yuan Lai menatap tajam. Lalu, Sui Lian menarik nafas dalam-dalam, lalu melanjutkan. "Kak, kau harus tahu satu hal. Tabib misterius yang menyelamatkan Panglima Sinho, bukan orang sembarangan. Dia adalah pangeran dari Sekte Lembah Surgawi. Dan lebih dari itu, beliau adalah murid terakhir jalur inti Surya Suci." Ucapan itu menghantam telinga Yuan Lai seperti halilintar. Jalur inti Surya Suci, itu jalur warisan tertinggi, hanya satu dalam 1000 tahun yang layak mendapatkannya. Lalu ia mengingat lagi, langkah ringan seperti cahaya. Tubuh yang tak tersentuh senjata. Kekuatan 5 elemen yang beriak halus di sekeliling tubuh. Yuan Lai menatap ke arah peserta bertopi bambu di seberang panggung. Apakah itu dia? Kemunculan Raka Arya Sena di tengah sorotan. Sosok bertopi lebar itu kini perlahan berjalan ke arah mereka. Langkahnya sunyi, tapi udara di sekitarnya ikut merunduk. Kepingan salju seakan menghindar dari pijakan kakinya. Saat ia sampai di hadapan Yuan Lai dan Sui Lian, suara lembut tapi menghantam seperti petir bergema. "Mundurlah, anak kecil. Aku sendiri yang akan membawa air salju murni ke Kekaisaran Bulan Bintang. Untuk meracik obat terakhir demi menyelamatkan Panglima Sinho." Seketika itu juga, Sui Lian dan Yuan Lai tersungkur berlutut. Mata Yuan Lai membelalak. Lututnya jatuh tanpa sadar, bagaikan terdorong oleh kekuatan spiritual yang tak terlihat. "Maafkan kami, tabib misterius. Kami tidak tahu, itu adalah Anda." Mereka tidak melihat wajahnya. Tapi dari suara, kekuatan, dan energi. Mereka yakin yang berdiri di hadapan mereka bukan hanya pendekar. Namun seseorang yang mengemban warisan kuno, separuh manusia, separuh roh. Penerus bayang emas, roh langit yang pernah mengguncang daratan ribuan tahun lalu. Tahap ketiga, pendakian dinding salju abadi. Gong ketiga akhirnya berbunyi. Langit terbelah dan sebuah dinding es menjulang dari tanah ke langit, memancarkan cahaya biru keperakan. Di balik dinding itu, tersembunyi air salju murni, cairan spiritual dari inti awan langit, hanya dapat diambil oleh jiwa yang berhasil menyatu dengan alam. Peserta yang lolos, silakan mulai. Satu demi satu peserta mulai mendaki. Dinding es itu bukan sembarang tebing, ia memiliki jiwa penjaga yang menguji hati dan kehendak pemanjatnya. Mereka yang mendaki dengan niat serakah, akan terpental. Mereka yang menyimpan amarah, akan dibekukan. Raka Arya Sena dan dinding yang menunduk. Giliran Raka Arya Sena tiba. Ia berdiri di kaki dinding es yang menjulang. Sementara peserta lain menyiapkan tali, senjata, dan teknik kaki ringan. Raka hanya menyentuhkan telapak tangan kanan ke permukaan es. Tiba-tiba, dinding es memudar membentuk tangga cahaya. Udara mendadak sunyi. Semua penonton membisu. Dia tidak memanjat. Dinding itu membuka jalannya sendiri. Langkah Raka di tangga cahaya seolah tidak menginjak. Tubuhnya mengambang ringan, seolah dunia mengangkatnya perlahan-lahan. Saat mencapai puncak, tetesan air bening seperti kristal terbang pelan ke arahnya. Air salju murni sebuah wadah emas kuno muncul dari balik kabut dan terbuka di hadapannya. Raka hanya mengangkat tangan. Air itu masuk ke dalam wadah seolah mematuhi kehendaknya. Akhir sayembara. Tanpa berkata apa-apa, Raka berbalik, menuruni tangga cahaya. Peserta lain masih terjebak di tengah-tengah es. Beberapa sudah jatuh, beberapa masih membeku dalam meditasi, berusaha lolos dari ujian batin. Namun hanya satu yang sudah kembali dengan air salju murni di tangan. Suara panitia gemetar.
Sayembara dimenangkan oleh peserta nomor 18. Tabib dari Sekte Lembah Surgawi. 3 jiwa di ambang kematian. Hening. Gitu sunyi, seolah alam pun menahan napasnya. Raka Arya Sena berdiri tenang di kaki gunung es, jubahnya berkibar pelan diterpa angin dingin. Cahaya dari puncak mulai meredup. Sinar biru keperakan yang sebelumnya menjulang bagai tiang langit, kini surut seperti air pasang yang menolak kembali. Dan di puncak gunung es, 3 sosok terlihat terlatih. Tidak, mereka belum turun. Pintu gerbang akan tertutup sepenuhnya. Suara panik mulai terdengar dari kerumunan. Wajah para peserta dan tabib, pendekar, hingga bangsawan istana memucat. Bahkan pendekar wanita Yuan Lai mencengkeram gagang pedangnya, bibirnya gemetar. Bagaimana jika aku yang tertinggal di atas? Seandainya bukan karena adik seperguguranku, mungkin aku sudah menjadi es abadi. Kemunculan 3 guru besar. Dari kejauhan, 3 cahaya melesat ke tengah lapangan. Debu salju terangkat halus, dan 3 sosok tua bersimpuh di depan Raka Arya Sena. Rambut mereka putih panjang, pakaian mereka mewakili sekte berbeda, batu cahaya, kabut merah, dan pengembara selatan. Dengan nada memohon, mereka berkata nyaris serempak. Kami guru mereka. Kami mohon pada sang tabib misterius. Tolonglah murid-murid kami. Raka menatap mereka, sorot matanya tajam seperti kabut yang membelah malam. Mereka melawan kehendak alam, terbuai oleh ambisi dan kesombongan mereka sendiri. Mereka ingin memaksa jalan suci, tanpa menyatukan jiwa dan alam. Suasana membeku. Tak ada yang berani menyanggah. Kata-kata Raka bukan hanya penilaian, tapi hukuman. Satu suara memecah segalanya. Tiba-tiba, langkah berat terdengar menembus kesunyian. Dari balik kerumunan penonton, Jenderal Wu, salah satu pendekar utama Kekaisaran Bulan Bintang, muncul. Bajunya penuh salju, matanya tegas, namun suaranya lirih penuh hormat. Ampunilah mereka. Sang pangeran. Semua kepala tertunduk. Seketika semua sadar, kini bukan hanya tabib misterius yang berdiri di hadapan mereka, tapi pewaris jalur inti Surya Suci. Keturunan bayang emas. 1 dari 10 roh separuh manusia yang turun ke dunia. Keputusan dari langit. Raka Arya Sena perlahan mengangkat tangannya ke arah langit. Tangannya bergerak ringan, seolah menyentuh sesuatu yang tak terlihat. Udara seketika membeku. Namun di tengah kebekuan itu, muncullah retakan cahaya kecil di langit celah waktu yang tidak seharusnya ada. Dan dalam waktu yang sangat singkat, 3 bayangan meluncur dari puncak gunung es. Mereka jatuh, tapi tidak dalam bentuk tubuh. Mereka membeku dalam gulungan es, seperti bola salju raksasa. Tubuh mereka menggelinding kencang dan keras menghantam tanah. Penonton menjerit. Suara es pecah menggema, namun mereka tetap terkurung dalam kristal es. 3 jarum cahaya. Tanpa suara, Raka telah menjepit 3 jarum kecil, berwarna perak kemerahan. Jarum itu berkedip samar, memancarkan kilau merah seperti denyut nadi langit. Tangannya bergetar pelan, ia menyelipkan satu mantra ke dalamnya. Mantra yang bisa membelah jiwa dari kematian sementara. Bangunlah dari tidur abadi kalian. Dan saat ketiga jarum itu dilemparkan, suara bergemuruh menyusul. Udara terbelah. Tanah memantul pelan. Jarum-jarum itu menghantam 3 bola es tepat di titik jantungnya. Boom! Retakan seperti sarang laba-laba menyebar cepat. Es meledak dalam kilauan cahaya kristal yang menghujani lapangan. Dari dalam es, 3 tubuh muda terguling. Wajah mereka pucat, bibir membiru, tapi masih bernapas. Keheningan dan ketundukan. Seluruh peserta dan penonton berlutut serempak. Tidak ada satu suara pun. Hanya angin yang melintasi lapangan. Ia bukan pendekar biasa. Ia bukan tabib biasa. Ia penentu takdir. Raka Arya Sena hanya menatap mereka, lalu berbalik, melangkah perlahan ke arah jalan turun dari sayembara, sambil menggenggam wadah air salju murni yang memancarkan cahaya lembut dari balik jubahnya. Langkahnya ringan, tapi setiap pijakan membuat bumi seolah tunduk. Bersambung.